warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bantul dengan fasilitator Bapak Hardianto dan pengajar praktik Ibu Siti Muhaiminah akan mengadakan praktik coaching pada saat ini. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu. Nama saya Fitri Suharirayanti, saya dari SLB Tunas Bakti Pleret, dan pada saat ini saya berperan sebagai observer. Lalu di sebelah saya adalah Ibu Nurul Hidayah, beliau dari TK Masitoh Al-Futuh dan beliau berperan sebagai coach. Lalu yang paling ujung Ibu Ermawati dari TK Masitoh Beduan, pada saat ini beliau berperan sebagai coach. Baik, kita akan mulai praktek coaching. Assalamualaikum Bu Nurul dan Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Fitri. Ya, kali ini kita akan praktek coaching ya. Bu Nurul sebagai coach dan Bu Irma sebagai coach. Tetapi sebelumnya saya akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian pada percakapan kali ini. Nah, rubrik ini terdiri dari 3, dari pra-supervisi, lalu observasi, dan pasca percakapan. Baik, Bu Nurul, saya akan menanyakan beberapa hal terlebih dahulu nih. Kompetensi coaching apa nih yang akan dikembangkan oleh Bu Nurul? Oke, Bu Fitri, baik. Di sini saya akan mengembangkan kompetensi present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, lalu kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan oleh Ibu? Saya akan mengembangkan kompetensi yang mendengarkan secara aktif. Oke, lalu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan selama coaching ini apa, Bu? Saya sini akan mengarahkan coaching untuk menemukan solusi dan menemukan ide-ide baru yang dialami sama coaching seperti itu. Oke, baik. Silahkan Bu Nurul dan Bu Irma memulai praktek coaching. Saya akan mengamati dan akan mencatatnya. Silakan. Terima kasih Bu Fitri. Oke. Siang Bu Irma. Selamat siang Bu Nurul. Apa kabar Bu Irma hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Bu Nurul. Kemarin Bu Irma sudah telepon saya, kelihatannya hari ini, dan kita hari ini sudah bisa berjumpa. Kelihatannya ada yang mau disampaikan, bisa disampaikan kepada saya. Iya, begini Bu Nurul, saya itu ada ganjalan di hati Bu Nurul. Ada masalah sedikit dengan teman-teman saya Bu Nurul. Teman-teman saya itu dalam pembelajaran itu masih monoton gitu loh. Dan mereka itu belum melaksanakan pembelajaran yang inovatif gitu. Jadi intinya teman-teman Bu Irma itu dalam melakukan pembelajaran itu monoton dan kurang kreatif dan kurang inovatif seperti itu. Ya, seperti itu. Ya. Kalau saya punya level nih Bu Irma dari angka 1 sampai 10. Kira-kira teman-teman Bu Irma itu ada di level nomor berapa? Oh iya. Beragam sih Bu Nurul, teman saya itu kan ada 10. Tapi kebanyakan dari mereka itu masih di angka 5 Bu Nurul. Oke, mendengarkan cerita dari Bu Irma ini, Bu Irma itu pengen lihat teman-temannya Bu Irma itu ada di angka berapa? Pengennya sih 10, tapi kok melihat apa ya Bu Nurul, mungkin dengan kondisi mereka ya, kesibukan mereka itu angka 10 itu masih sangat sulit dicapai. Saya inginnya di angka 7 aja Bu Nurul, itu sudah bagus. Terus kemudian apa yang bisa Bu Irma lakukan untuk membantu teman-teman Bu Irma itu untuk mencapai di angka 7? Ya mungkin yang dapat saya lakukan ya Bu Nurul, ini pertama itu kita adakan diskusi santai Bu Nurul.
bagaimana pembelajaran yang inovatif itu seperti apa, pembelajaran yang berpihak kepada murid itu seperti apa. Kemudian saya akan mengajak teman-teman saya untuk membuat media pembelajaran secara bersama-sama begitu Bu Nurul, karena kalau membuat media pembelajaran sendiri itu sepertinya kurang semangat Bu Nurul. Jadi saya akan mengajak membuat media-media terutama dari bahan-bahan bekas itu, karena di sekolah itu kan banyak sekali ya bahan-bahan bekas, sampah-sampah gitu. Nanti kita akan bareng-bareng membuat medianya begitu. Dari beberapa yang ingin Ibu lakukan, yang kepengen Bu Irma lakukan dalam waktu dekat ini, yang mana yang ingin Ibu lakukan? Mungkin yang akan saya lakukan diskusi dulu Bu Nurul, diskusi santai dulu tentang pembelajaran inovatif itu yang seperti apa, pembelajaran yang berpihak kepada anak itu seperti apa, kemudian media yang menarik untuk anak itu seperti apa. Jadi mereka itu dapat gambaran menurut tentang pembelajaran inovatif dan berpihak pada murid itu. Bagus sekali. Dan itu kapan mau dilakukan Bu Irma? Insya Allah kita akan lakukan dalam waktu dekat Bu Nurul, mungkin minggu depan, Senin depan Bu Nurul. Berarti Senin depan ya? Iya. Terus bagaimana komitmen Bu Irma agar mereka itu bisa melakukan kegiatan yang pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Ya, itu tadi nanti saya akan mengajak mereka berdiskusi, kemudian kita akan terapkan di kelas masing-masing begitu Bu Nurul. Jadi ada beberapa alternatif ya tadi ya. Yang Iya. pertama tadi diskusi santai, Iya. kemudian yang kedua tadi mengadakan membuat media, Iya. seperti itu bersama-sama. Iya, begitu. Baik Bu Irma, kita sudah di ujung sesi ini. Kira-kira dari obrolan kita ini apa yang Bu Irma dapatkan? Saya dapat solusi Bu Nurul untuk permasalahan saya. Yang untuk permasalahan guru-guru saya itu pembelajarannya itu monoton, belum berinovasi. Dari percakapan saya dan Bu Nurul, saya sudah dapat solusinya begitu. Bagaimana perasaan Bu Irma sekarang? Plong Bu Nurul dan senang. Oke Bu Irma, saya tunggu cerita selanjutnya. Semoga teman-teman Bu Irma bisa mencapai di angka 7. Amin. Terima kasih loh Bu Nurul atas Sama-sama, waktunya. Bu Irma. Mohon maaf mengganggu sekali nih. Sama, kita berjumpa lagi di lain waktu Bu Irma. Seperti itu. Terima Saya kasih. Ya, bagus sekali Bu Nurul dan juga Bu Irma dalam praktik coaching kali ini ya. Oke Bu Nurul, apa yang sudah Bu Nurul lakukan saat melakukan coaching tadi? Oke, saya sudah melakukan coaching tadi dengan alur tirta Bu. Nah, jadi saya di sini alur tirta itu tadi saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Oke, baik. Lalu apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Nurul inginkan tadi? Bu Irma dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan menemukan ide-ide baru. Oke banget ya. Dari pengamatan saya nih ya, Bu Nurul itu sudah dapat mengembangkan kompetensi yang tadi ingin dikembangkan, yaitu menjadi pendengar yang aktif. Lalu Bu Nurul, kompetensi apa lagi nih selain menjadi pendengar yang aktif yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil coaching tadi? Oke, Bu Fitri, saya kepengennya itu saya kepengen mengembangkan di pertanyaan berbobot karena saya sendiri masih kurang seperti itu. Jadi pertanyaan berbobot itu akan saya kembangkan di coaching-coaching selanjutnya. Nah, semoga besok lebih baik lagi ya Bu Nurul dan Bu Irma ya. Baik Bapak Ibu, praktik coaching kami sudah
berakhir, dan tentu saja kami minta maaf jika banyak salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini kami akan mengamati dari proses coaching yang akan dilakukan oleh Bu Fitri dan juga Bu Gentri. Nah, pada saat ini kami perkenalkan fasilitator kami, yaitu Bapak Hardianto Enasri MPD, juga pengajar praktek kami Ibu Siti Muhammina MPD. Saya Retno Cahanika Sugiyarti dari SMP 1 Pleret. Saya bertindak sebagai observer, dan teman kami Ibu Fitri Suhari Rayanti MPD akan bertindak sebagai coach, dan Ibu Gentri Layun akan bertindak sebagai coachee. Nah, demikian. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat selalu Bu Fitri dan Bu Gentri. Selamat siang Bu Retno. Selamat siang Bu Retno. Baik, untuk kegiatan coaching pada saat ini, nanti saya akan mengembangkan beberapa rubrik penilaian Bu Gentri dan Bu Fitri ya. Tentunya penilaian percakapan coaching berdasar alur percakapan Tirta yang diamati, yaitu tentang tujuannya, dari identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, seperti itu. Nah, bincang-bincang dengan Bu Fitri sebagai coach ya. Untuk saat ini dengan Bu Gentri, kira-kira akan mengembangkan kompetensi yang mana ini Bu Fitri? Baik Bu Retno, dalam praktik coaching saat ini saya akan mengembangkan kompetensi coaching kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, sepertinya menarik ini pembicaraan kita pada hari ini ya. Nah, dari ketiga kompetensi itu, kira-kira mana yang secara spesifik itu akan dikembangkan Bu Fitri? Baik Bu Retno, saya akan lebih fokus untuk mengembangkan kompetensi menjadi pendengar yang aktif. Baik. Nah, kira-kira indikator ketercapaian tujuan dari pengembangan kompetensi mendengar yang aktif itu apa, Bu? Ya, ketika selama coaching nanti, Bu Gentri di akhir dapat menemukan solusi dan juga mendapatkan ide-ide yang baru dari permasalahan yang telah dihadapi, saya rasa itu merupakan suatu keberhasilan ya Bro dalam coaching ini. Ya. Baik, semoga apa yang menjadi harapan dan rencana pengembangan Bu Fitri dapat terlaksana dengan baik. Nah, oleh karena itu saya persilahkan Bu Fitri dan Bu Gentri untuk melakukan praktek coaching. Terima kasih Bu. Ya. Selamat siang Bu Gentri. Selamat siang Bu Fitri. Ya. Ini tiba-tiba Bu Gentri menemui saya nih, tumben banget gitu ya. Apa sih yang akan Ibu bicarakan nih? Saya jadi kepo loh. Ya Bu, ini apa namanya? Ya seperti Bu Fitri ketahui, saya sekarang kan di kelas 6. Iya. Dan ternyata Bu, kelas 6, anak-anak kelas 6 sekarang masa pandemi ya, itu tuh saya merasakan perbedaannya itu yang signifikan banget gitu Bu dengan sebelum pandemi. Jadi anak-anak itu sekarang semangat belajarnya itu menurun, menurut saya sangat jauh berbeda dari yang dulu. Nah itu saya ini Bu, judulnya gimana ya, mau bertukar pikiran gitu, kira-kira apa yang sebaiknya saya lakukan gitu. Oh ya, baik. Gini ya, jadi Bu Gentri lagi ada masalah ya, kok merasa kelas 6 pasca pandemi ini beda banget gitu ya. Oh iya. Oh, semangat belajarnya kok menurun Iya. gitu ya. Baik Bu Gentri, lalu apa yang akan kita dapatkan nih dari pertemuan kita hari ini? Ya kalau harapan saya dapat solusi dari permasalahan itu Bu, kayak gitu. Kan di kelas 6 itu waktunya cuma sebentar ya Bu. Jadi maksudnya harapan saya pertemuan singkat tapi kita berkualitas, jadi nanti saya langsung dapat solusi, bisa aksi gitu loh Bu.
Oke, baik nih. Nah, ngomongin tentang semangat belajar anak-anak kelas 6 yang menurun nih ya. Iya. Memangnya semangat belajar seperti apa sih yang ingin Bu Kentri capai itu? Ya, jadi Bu, kalau sekarang itu anak-anak di kelas 6 tuh misal ya Bu, dikasih PR kayak gitu. Nanti, oh males, PR-nya banyak, kayak gitu. Kemudian kan kalau di kelas 6 biasanya ada pendalaman materi Bu. Nah, itu juga ketika kita sampaikan, kita ada pendalaman materi, oh Ustazah sudah kesana, sudah apa, kemarin belajar, sekarang belajar, Sabtu belajar lagi, capek, malas, kayak gitu. Dari situ kan sudah kelihatan tuh Bu, semangatnya itu nggak ada gitu loh Bu, padahal di kelas 6 kan ya harusnya mereka malah semangatnya belajar gitu, tapi malah seperti itu. Oh iya iya iya. Jadi intinya nih ya, intinya itu anak-anak itu kalau dikasih PR, ih males gitu ya. Kalau yuk pendalaman materi yuk ogah gitu ya. Betul. Kayak semangatnya kayak ih nggak ada gitu ya mungkin ya. Iya. Nah, kalau itu ada levelnya nih ya, 1 sampai 10 nih level semangat belajar itu ada di 1 sampai 10 gitu ya. Anak-anak kelas 6 itu ada di level mana Bu Kentri semangatnya itu? Ya sebenarnya itu kan ada sih Bu, yang semangat tuh ada, tapi nggak banyak kayak gitu. Jadi kalau misalnya secara umum mau dipukul rata kayak itu ya di level 4 lah Bu, menurut saya. Kurang banget tuh Bu level 4 itu. Sebenarnya mereka beragam ya Bu Kentri ya, tetapi rata-rata ada di level 4. Iya. Nah nih, mendengar cerita Bu Kentri nih ya, sebenarnya Bu Kentri itu pengen lihat paling tidak anak-anak itu semangatnya itu ada di level berapa nih? Ya, dari 1 sampai 10 ya Bu. Iya. Ya kalau di kelas 6 tuh saya berharapnya ya anak-anak itu ya jadi level 8 ya. Kan ini soalnya menentukan tuh Bu untuk jenjang apa namanya pendidikan selanjutnya kayak gitu. Jadi ya level 8 tuh sepertinya pas lah kayak gitu. Baik, Bu Kentri pengennya semangat anak-anak belajar itu ada di level 8 ya. Lalu apa yang bisa Bu Kentri lakukan untuk membantu mereka itu mencapai level 8 itu? Jadi ini tuh ya kita observasi anak-anak atau sama kemudian juga tanya-tanya ke anak-anak kayak gitu. Kemudian ada kesimpulan yang kami ambil. Pertama memang sepertinya anak-anak itu belum ada gambaran kelas 6 itu harusnya seperti apa. Kemudian anak-anak juga belum paham kalau mereka itu nanti setelah lulus kelas 6 tuh berarti harus mencari SMP. Nah mereka tuh belum paham Bu, kalau SMP ini semisal pengen ke SMP 5 kayak gitu, berarti kan harus nilainya minimal berapa, berarti kan belajarnya harus seperti apa kayak gitu. Misal ada yang mau ke pondok tahfidz, berarti kan mereka harus punya hafalan. Nah sepertinya anak-anak tuh belum paham bahwa untuk masuk ke tempat tertentu, SMP tertentu itu harus ada apa istilahnya, nilai rata-rata yang dipunyai itu loh Bu. Nah anak-anak tuh belum tergambar kayak gitu. Itu jadi yo dari itu rencana saya itu ya memberikan gambaran dulu ke anak-anak. Kegiatan kelas 6 itu apa yang akan mereka lalui kayak gitu. Jadi nanti ketika mereka sudah tergambar, mereka bisa kemudian istilahnya ya pasang target, oh berarti belajarnya harus begini. Terus apa namanya lebih semangat lagi kayak gitu. Oke, jadi ya memberikan gambaran jelas dulu. Baik, tadi Bu Kentri untuk mencapai level 8 tadi akan memberikan gambaran pada anak-anak nih. Kalau kelas 6 itu kayak gini loh. Kamu tuh besok mau seperti ini loh gitu ya. Lalu kalian harus pasang target nih ya, gitu ya. Lalu sebenarnya anak-anak itu lebih suka diperlakukan bagaimana sih untuk mencapai target itu? Jadi kebetulan juga ya Bu ya. Jadi kalau di kelas 6 itu kan juga kondisinya itu anak-anak pernah balik ya. Jadi mau mendekati remaja. Jadi ya memang istilahnya apa ya? Anak-anak tuh nggak mau kalau kemudian dianggap kayak anak kecil diingatkan terus kayak gitu. Tapi juga kalau mau dikasih tanggung jawab ya masih harus istilahnya kita pantau kayak gitu. Jadi ya kalau rencana saya juga menyesuaikan dengan karakteristik anak ya, kita istilahnya
beri pilihan lah Bu, yang kemudian mereka bisa memilih tanpa mereka harus kayak dipaksa gitu loh, walaupun pilihannya ya kita arahkan kayak gitu. Nah terus kemudian kita tinggal pantau kayak gitu, gitu. Jadi ya setiap, kalau rencana saya tadi kan yang gambaran tadi Bu, mungkin saya detailkan. Yang gambaran tadi rencananya mau ngundang alumni yang masih SMP, jadi masih dekat sama mereka untuk memberitahu ini loh kalau di kelas 6 tuh kayak gini, gitu itu. Kemudian supaya sesuai dengan karakternya, nanti juga di pembelajaran itu rencananya ya kami memberikan keleluasaan ke anak-anak. Jadi ada pilihan-pilihan, misal misal dikasih PR, berarti nanti mungkin ada, ini masih mungkin ya Bu, ada misal kamu mau mengerjakan dengan cara seperti apa, kita kasih pilihan, tapi intinya mereka tetap harus mengerjakan, jadi semangatnya, ilmunya juga dapat gitu. Oke, bagus sekali ya Bu Kendri ya. Ini sebenarnya Bu Kendri sudah punya rancangan nih, mau apa saja gitu. Sebenarnya sudah bagus nih rancangannya Bu Kendri. Lalu kapan itu bisa dilakukan? Yang mana nih yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini? Iya. Sebenarnya kalau yang paling dekat ya yang memberikan pilihan itu Bu, karena kan kita sudah melaksanakan proses pembelajaran, itu sudah mulai kita lakukan dan akan kita rutinkan sama-sama. Terus kalau yang gambaran itu saya juga sudah komunikasi ke alumni Bu. Alhamdulillah ada yang bersedia, jadi pekan depan rencananya kami mau bikin forum untuk anak-anak, ngundang alumni tersebut 1 atau 2 jam untuk kemudian ada kayak talk show kayak gitu. Oke. Berarti yang mau dilakukan yang paling dekat yang mengundang alumni ya Bu Kendri. Iya. Ada gambaran anak-anaknya gitu ya. Iya, Bu. Betul sekali. Lalu bagaimana nih komitmen Bu Kendri? Ya, saya kan sudah menghubungi alumni Bu, tinggal kemudian akhirnya saya minta izin ke kepala sekolah. Kan kalau sudah, intinya kita sudah siap, nanti enak kepala sekolahnya gitu. Jadi minta izin ke kepala sekolah, menyampaikan masalahnya, dan kemudian itu tadi rencana saya, semoga disetujui. Nanti kalau sudah dapat izin, ya saya berarti kan kami 4 rombel tuh Bu, kami sudah komunikasi sebenarnya. Jadi nanti tinggal mengatur pelaksanaan acaranya. Tinggal menjadwalkan gitu. Betul, ya Bu Kendri ya. Oke, ini udah matang sih sebenarnya Bu Kendri. Nah, Bu Kendri, tidak terasa nih ya, ternyata kita udah ada di ujung sesi nih ya. Lalu apa yang Bu Kendri dapatkan nih dari obrolan kita? Ya, jadi ternyata saya punya solusinya ya Bu ya. Itu yang saya dapatkan Bu. Cuman ya kemarin kalau mumet tuh ya memang kayaknya harus ngobrol dulu baru kemudian dapat itu, dan alhamdulillah setelah ngobrol sama Bu Fitri dapat momennya itu ya Bu. Jadi nanti insya Allah segera mau melaksanakan yang undang alumni itu, biar nanti ada anak-anak ada gambaran gitu. Jadi ya itu Bu, matur nuwun sangat Bu sebelumnya. Nah, sekarang nih bagaimana perasaan Bu Kendri nih setelah ada AHA gitu? Ya, pertama lega, senang karena berarti ada jalan gitu. Yang kedua ya masih ada deg-degannya Bu, nanti maksudnya kan kita ada rencana program tapi keberhasilan tuh masih belum tahu itu ya. Tapi ya saya merasa kita coba saja kayak gitu. Jadi alhamdulillah ini dan tertantang juga Bu. Tidak sabar untuk memulai itu programnya. Bagus sekali, saya sebenarnya juga ikutan nggak sabar nih Bu Kendri. Nunggu kabarnya Bu Kendri setelah mengundang alumni untuk memberi gambaran ke anak-anak itu hasilnya kayak gimana nih, semangatnya anak-anak itu jadi kayak gimana gitu. Nanti berarti saya boleh habis itu curhat lagi ya Bu ya. Silakan, dengan senang hati Bu Kendri. Mohon umpan baliknya juga Bu ya. Siap. Bu Kendri, sepertinya ini sudah cukup ya obrolan kita ya, kayaknya Bu Kendri sudah plong juga ya sekarang. Baik, terima kasih loh Bu Kendri sudah percaya sama saya. Saya yang berterima kasih Bu, sudah dapat ahanya ini karena ngobrol sama Bu Fitri ini. Terima kasih Bu, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Fitri, Bu Kendri yang sudah melakukan proses coaching dengan sangat bagus ya, sangat baik. Nah, dari apa yang tadi saya lakukan sebagai observer, saya ingin tanya lagi nih Bu Fitri. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi Bu?
Selama coaching itu saya merasa sudah menggali dari coaching melalui alur tirta ya. Saya menanyakan tujuannya, apa nih tujuan dari ketemuannya kita nih, apa yang akan Bu Kendri dapatkan nih nanti. Saya sudah mengidentifikasi, lalu saya sudah menanyakan juga apa rencana aksinya dan tentu tanggung jawab dan komitmennya Bu Retno. Baik, sudah lengkap kompetensinya nih Bu Insya Fitri. Allah. Nah, selanjutnya kira-kira apa yang jadi indikator pengembangan dari proses ini Bu Fitri? Oke, baik. Selama coaching ini, saya rasa saya sudah menjadi pendengar yang aktif ya, Bruno. Saya mencatat kata-kata kunci dari Bu Kendri untuk memudahkan saya juga, gitu. Dan pada akhirnya Bu Kendri juga menemukan solusi dari permasalahan tentang semangat belajarnya anak-anak di kelas 6 yang ternyata pasca pandemi ini mulai menurun, gitu, Bruno. Ya, baik. Saya juga punya catatan nih Bu, terkait tadi proses coaching yang sudah dilakukan ya. Jadi dari alur tirta tadi yang sudah dilakukan sudah nampak di rubrik saya juga. Tadi saya mengamati dan menyocokkan dengan rubrik saya. Terus selanjutnya pada saat tadi pra supervisi Bu Fitri sudah mengatakan bahwa ingin mengembangkan menjadi pendengar aktif. Nah, itu juga dalam catatan saya sudah terlaksana dengan baik sehingga coaching dapat memunculkan ide baru dan juga solusinya, begitu ya. Itu catatan saya Bu Fitri. Nah, Bu Fitri, setelah merasakan jadi coach ya, kira-kira untuk coaching yang akan datang, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang mau dikembangkan? Ya Bruno, untuk coaching yang akan datang saya perlu latihan untuk mengembangkan itu di memberikan pertanyaan berbobot Bruno. Saya masih agak agak susah gitu loh. Gimana sih pertanyaan berbobot itu dan saya ingin mencapai kompetensi itu juga Bruno. Baik, terima kasih. Jadi nanti akan mengembangkan memberikan pertanyaan berbobot ya setelah tadi hasil mendengarkan aktif karena ini memang saling menyatu ya, saling berhubungan satu dengan yang lain. Baik, saya kira pada saat ini kita cukupkan sekian untuk kegiatan kita. Terima kasih sekali lagi Bu Fitri, Bu Kendri, semuanya sehingga kita nanti pada intinya dapat menjadi pengajar yang dapat memberikan hal yang terbaik ya untuk anak-anak kita dan tentunya berpusat pada anak. Baik, demikian kegiatan kami pada siang hari ini. Ada kurang lebihnya kami bertiga mohon maaf. Terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami di sini calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bantul dengan fasilitator kami yaitu Bapak Hardianto Enasri dan juga pengajar praktik kami adalah Ibu Siti Muhaiminah. Di sini kami akan melaksanakan praktek coaching. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Kendrilain Kinayungan akan menjadi observer. Kemudian di sebelah sini ada Ibu Retno Cahyaning Mutias akan menjadi coach. Dan di sebelah sana ada Ibu Fitri Suhadi Rayanti akan menjadi coachee. Langsung saja kita mulai. Baik Bu. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Fitri dan Ibu Retno? Baik Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan ini Bu Fitri dan Bu Retno akan melakukan praktik coaching ya. Dan sebelumnya akan saya sampaikan dulu bahwa ada rubrik penilaian yang akan digunakan dalam praktik ini. Jadi untuk mengambil penilaian seperti itu, dalam rubrik tersebut nanti ada penilaian pra supervisi, kemudian observasi dan juga pasca percakapan. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu Retno. Pada praktik ini, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Ibu Retno?
Baik, pada saat ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Fitri dengan alur Tirta. Yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga adalah rencana aksi, terus terakhir adalah tanggung jawab, dan yang akan saya kembangkan adalah mengembangkan pertanyaan berbobot Bu Kendri. Oke, Ya. berarti spesifik pada pertanyaan berbobot ya, Bu. Ya. Oke. Kemudian indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan apa, Bu? Baik, jadi indikator dari ketercapaian yang ingin saya kembangkan apabila pada saat nanti saya mengajak berdiskusi dari Koji, dalam hal ini Bu Fitri, ini Bu Fitri itu dapat menemukan solusi dan juga dapat menemukan ide-ide baru gitu, Bu. Oke, baiklah. Bisa kita mulai langsung saja nih, Bu Fitri, Bu Retno. Baik. Silakan. Terima kasih. Selamat siang Bu Fitri. Siang Bu Retno. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu bagaimana? Sehat Bu. Alhamdulillah. Nah, kemarin Ibu WA saya ingin bertemu gitu ya Bu. Iya. Ingin berdiskusi mungkin. Iya, Bu Retno. Katanya seperti itu. Nah, pada hari ini kita sudah ketemu. Nah, kira-kira apa ini Bu rencana pertemuan kita pada hari ini? Iya, gini Bu Retno, sebenarnya saya tuh kayak punya unek-unek gitu ya. Ya. Ini unek-unek saya itu berkaitan dengan ini budaya positif di sekolah, Bu Retno. Iya. Jadi saya tuh kok masih menemui teman-teman saya tuh kok kadang menghukum anak-anak gitu ya, walaupun sebenarnya hukuman itu hanya suruh misalnya kayak ngepel kelas atau menyapu kelas kayak gitu atau Iya. menggantikan piket, tapi saya merasa tidak nyaman sih Bu Retno dengan hal Ya. tersebut gitu. Baik, jadi pada saat ini Bu Fitri ingin menyelesaikan atau mencari solusi penerapan budaya positif tentunya Betul. agar guru-guru di sekolah Bu Fitri tidak menghukum anak ya pada saat anak melakukan pelanggaran begitu ya. Baik, kira-kira ukuran keberhasilan dari apa yang mau dilakukan Bu Fitri apa Bu? Kalau menurut saya sih Bu, ketika teman-teman di sekolah saya itu sudah stop, Ya. tidak ada hukuman, tapi sebenarnya saya tuh pengennya itu ya dengan restitusi gitu loh Bu. Jadi ketika ada yang melanggar atau ada yang berbuat kesalahan, ya kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang telah dibuat sebelumnya, dibuat bareng-bareng gitu loh. Ya. Tapi saya ini nggak yakin sih teman-teman tuh udah buat keyakinan kelas belum gitu Iya. loh. Baik, jadi kalau menurut Bu Fitri berarti harus ada segitiga restitusi, juga Betul. ada keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama dengan kegiatan curah pendapat begitu ya Bu Fitri ya. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, kalau kita punya skala 1 sampai 10, 10 jika Bu Fitri sudah dapat memenuhi apa yang tadi ya, usaha untuk penerapan budaya positif, dan 0 apabila belum dapat memenuhi usaha itu. Nah, kira-kira untuk Bu Fitri sekarang ya, ini ada di angka berapa Bu? Kalau saya sendiri, saya merasa sudah di angka 8 nih Bu Retno. 8. Tapi teman-teman saya Ya. itu saya rasa beragam sih ya. Ya. Ada yang di angka 4, 5 gitu. Tapi rata-rata ada di angka 5 Bu Retno, tentang pemahaman dan juga penerapan budaya positif itu di sekolah. Baik. 5 lah gitu Bu Retno. Di angka 5 ya. Jadi kira-kira dari angka 5 ini apa yang sudah Bu Fitri lakukan? Yang selama ini? Sebenarnya saya tuh pinginnya itu nggak harus sama kayak saya di angka 8 atau bahkan saya agak gimana ya, kalau 10 itu terlalu sempurna ya Bu Retno ya. Tapi minimal lah teman-teman itu pemahaman tentang budaya positif itu ada di angka 7 lah gitu ya. Nah, sebenarnya saya itu kemarin sudah mensosialisasikan pengetahuan saya tentang budaya positif dan juga restitusi itu, tapi kok sepertinya
belum ini ya, belum diterapkan gitu, susah mungkin gitu. Iya. Baik, jadi angka yang ingin dicapai ya angka 7 lah. 7 ya, 7 gitu Hmm. kan. Bu Fitri ingin meningkatkan menjadi angka 7. Nah, penjelasannya seperti apa itu? Angka 7 itu, Bu? Angka 7 itu ketika teman-teman saya tuh minimal seperti yang sudah saya katakan di awal, stop. Iya. Stop menghukum walaupun itu dalihnya konsekuensi gitu Yeah. ya, tetapi stop, baik hukuman ataupun konsekuensi itu stop, tapi sudah berganti dengan restitusi, segitiga restitusi gitu Yeah. ya, jadi kembalikan lagi ke keyakinan kelas gitu. Jadi di angka 7 itu yang pertama tentu mereka sudah mengadakan curah pendapat dengan murid-murid Yeah. untuk menentukan keyakinan kelas mereka masing-masing, lalu melaksanakan keyakinan kelas tersebut gitu, Bu Retno. Baik, faktor pendukung apa kira-kira yang sudah Bu Fitri lakukan untuk guru-guru melakukan kegiatan ini, Bu? Sebenarnya saya sudah pernah, tadi sudah saya katakan, saya pernah melakukan sosialisasi tentang Ya, itu, kemudian saya juga sosialisasi. sudah berbagi praktik baik sebenarnya, Ya. dan itu sudah diketahui oleh kepala sekolah, karena ketika saya berbagi praktik baik itu, saya tentu sudah meminta izin pada beliau gitu. Baik, jadi yang mau dilakukan yaitu sosialisasi dan praktik baik. Iya, Betul. kalau itu kan kemarin sudah sedikit-sedikit sudah Iya. ya, Bruno ya, tetapi untuk mencapai angka 7 ini sebenarnya saya pengen itu gini, Bruno, karena mungkin kalau dengan saya berada di depan kemudian teman-teman mendengarkan saya full itu, saya rasa itu seperti menggurui. Ya. Nah, saya itu pengennya sebenarnya kayak gini, ada diskusi-diskusi santai, Ya. obrolan santai, Hmm. ketika mungkin ada di ruang guru, ketika istirahat, Ya. atau ketika obrolan-obrolan itu saya akan menceritakan Ya. yang telah saya lakukan di kelas tentang keyakinan kelas dan juga restitusi itu. Saya akan menceritakan betapa itu sangat membantu Ya. dan itu benar-benar manfaat banget gitu. Nah, sebenarnya nih ya, saya pinginnya juga membantu teman-teman itu bagaimana cara bercurah pendapat, Ya. membentuk keyakinan kelas itu kayak apa. Saya tuh pinginnya tuh masuk ke kelas terus kayak gini loh, saya kasih contoh gitu, Ya. atau kalau tidak teman-teman itu yang masuk ke kelas saya gitu, melihat gitu Bruno. Baik, jadi idenya tadi melakukan sosialisasi, praktik baik, diskusi santai. Masih ada lagi nggak, Bu Fitri? Ya itu sebenarnya, tapi bisa nggak ya itu, maksudnya ketika saya masuk ke kelas teman-teman tuh kira-kira itu menyinggung nggak sih, kayak yang ngasih contoh gitu loh. Iya. Nah itu yang ragu-ragu sih itu, Bruno. Berarti perlu komunikasi lagi nih Bu Fitri dengan teman-temannya ya. Betul ya, Bruno. Mungkin saya besok bisa komunikasi dulu ya, Iya. kira-kira kalau saya masuk ke kelas, saya kasih contoh bagaimana cara bercurah pendapat dan melakukan keyakinan kelas itu seperti apa gitu ya. Iya. Mungkin, oh iya Bruno, mungkin besok saya melakukan itu dulu sebelum masuk ke kelas. Baik, nah Bu Fitri, kira-kira ada gangguan nggak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah tadi direncanakan tadi? Sebenarnya gangguan itu ada sih sedikit gitu, ada pasti. Yang namanya gangguan itu ya seperti misalnya Kak, disiplin positif saja kan kadang-kadang belum muncul dari diri sendiri. Nah Iya. itu kayak gangguan juga, karena Iya. itu ada hubungannya antara disiplin positif dan penerapan budaya positif itu gitu. Gangguannya yaitu belum sadar dari Ada. diri gitu loh. Iya. Nah, kira-kira menurut Bu Fitri apa ini solusinya? Untuk gangguan-gangguan itu ya sebenarnya bisa dengan kasih contoh sih, kayak teladan gitu ya. Modelan begitu? Iya. Modeling ya. Baik, nah Bu Fitri, nah setelah kita berbincang-bincang, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bu Fitri dari alternatif-alternatif tadi, Bu Fitri? Yang paling dekat, yang paling bisa saya lakukan Iya. kayaknya yang diskusi santai dulu deh, Bruno, Iya. yang kayaknya lebih gampang. Maksudnya kalau saya ujuk-ujuk gitu ya, ini Tergesa-gesa ya tergesa-gesa langsung, itu kayaknya nggak sopan juga ya. Iya. Jadi mungkin pertama saya akan, ketika diskusi santai, obrolan santai, saya akan Iya. membicarakan hal tersebut. Nanti Oke.
nanti ke sananya mungkin seperti yang tadi ya, Iya. kita komunikasi dulu Oke, untuk oke. memberi contoh gitu. Nah, kira-kira kapan nih mau dilaksanakan Bu Fitri? Ya secepatnya. Cepatnya Ya, ya. mungkin di minggu ini saya ingin sudah memulainya. Sudah mulai ya. Mm-mm. Nah, kira-kira komitmen Bu Fitri apa ini untuk melakukan rencana aksi tadi? Saya akan ketika misalnya ya ini ya, ketika istirahat, saya ketika obrolan santai itu saya akan selalu memasukkan itu ya, menceritakan Iya. hal-hal baik berkaitan dengan hal Praktik tersebut baik gitu. begitu? Praktik baik begitu ya? Iya, praktik baik yang sudah dilakukan gitu. Oke. Nah, menurut Bu Fitri nih, Hmm. kira-kira siapa ini ya dan apa yang dapat membantu Bu Fitri untuk menjaga komitmen tadi? Teman-teman semua saya kira bisa membantu. Ya. Dan juga mungkin gini, kepala sekolah. Nah, ketika kan hal itu sebenarnya bisa dibicarakan saat rapat misalnya. Iya. Nah, itu saya harus bekerja Rapat sama, komunikasi. iya. Saya harus komunikasi dengan kepala sekolah untuk melakukan kegiatan itu. Baik, bagus sekali ya Bu Fitri. Tadi apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi rencana aksi sudah terpikirkan dan sudah ada antisipasinya pada saat ada gangguan begitu ya. Nah, kira-kira Bu Fitri, apa yang Bu Fitri bisa simpulkan dari percakapan kita pada hari ini? Oke, Bruno. Dari obrolan kita ternyata saya bisa bisa menemukan solusi dari masalah saya ketika saya tidak nyaman melihat teman-teman yang selalu masih ada yang memberi hukuman atau konsekuensi ya. Jadi artinya saya akan membagikan praktik baik saya yang telah saya lakukan di kelas tentang keyakinan kelas dan restitusi ini dalam obrolan-obrolan santai saja gitu. Ketika istirahat atau ketika ya apalah, tidak harus Bersama secara gitu ya. formal gitu ya. Iya, saat-saat ngobrol aja gitu. Baik, nah sekarang perasaannya Bu Fitri bagaimana setelah kita berbincang-bincang tadi? Gamplang ya Oke. Bruno ya, dari ganjilannya udah mulai hilang nih Bruno ya. Baik. Tinggal action aja nih kayaknya besok. Iya. Baik, nah setelah ini saya mau mendengarkan cerita Bu Fitri nih tentang tadi ya penerapan budaya positif ya, terutama Insya Allah terkait ya. dengan teman-teman ya. Nah, semoga nanti Bu Fitri dapat mencapai level 7 ya tadi ya, seperti Iya. yang Bu Fitri harapkan. Amin. Baik, Ya. terima kasih. Terima kasih loh Bu Fitri. Bruno, Sama-sama. waktunya untuk saya. Sama-sama besok kalau ketemu kita bisa diskusi lagi ya Bu Fitri ya. Insya Allah. Ya. Nah, kalau ada yang saya salah, mohon dimaafkan ya, Bu Sama-sama Fitri. Bruno, saya juga minta maaf. Iya. Terima kasih sekali Bruno. Sama-sama. Oke, Bu Fitri, Bu Retno, bagus sekali tadi coachingnya mengalir natural sekali ya. Saya juga melihat Bu Retno sudah menggunakan kata-kata kunci untuk kemudian menggali pertanyaan sehingga Bu Fitri kemudian bisa menemukan solusi-solusi seperti itu dari masalahnya kayak gitu. Nah, sambil dievaluasi ya Bu Retno, Bu Fitri. Nah, saya mau bertanya kepada Bu Retno, sebenarnya yang Ibu lakukan ketika proses coaching ini tadi itu apa Ibu? Baik, tadi pada saat saya melakukan proses coaching dengan Bu Fitri, yang pertama saya menerapkan alur percakapan Tirta tentunya ya Bu Fitri ya. Saya menerapkan tujuan pembicaraan kita pada hari ini, terus selanjutnya melakukan identifikasi, terus selanjutnya saya menanyakan juga rencana aksi yang mau dilakukan terkait dengan permasalahan Bu Fitri tadi, yaitu penerapan budaya positif yang belum dilakukan oleh teman-teman ya, mungkin levelnya tadi baru 5 gitu ya. Iya. Terus selanjutnya akan dilihat ya bagaimana tanggung jawab dari kegiatan rencana tadi dan yang tadi dikatakan tanggung jawab tadi siapa dan apa yang dapat menjaga komitmen tadi sudah saya tanyakan. Begitu Bu Fitri. Oke, ya. Nah, kemudian tadi di awal saya menanyakan tentang indikator ketercapaian Iya. pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Bu Retno. Iya. Apakah ini sudah tercapai seperti itu dalam proses coaching tadi? Menurut pendapat saya sudah tercapai karena tadi
Bu Fitri sudah dapat menemukan solusinya dan tadi sudah dapat menemukan ide-ide barunya sendiri terkait tadi penerapan budaya positif Bu Kendri. Oke, Ya. Nah, terus ini Bu, apa namanya? Dalam proses selanjutnya kan ini akan ada proses coaching selanjutnya gitu. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Retno kembangkan? Baik, yang ingin saya kembangkan yaitu menjadi pendengar aktif karena ternyata mendengarkan aktif itu perlu belajar juga Bu Itu Kendri. Bu, iya saya juga ingat ya. Ya seperti itu Bu Kendri, sehingga kalau saya dapat melakukan kompetensi ini nanti saya bisa melakukan proses coaching dengan baik gitu. Oke, iya, oke. Oke, terima kasih Bu Retno, Bu Fitri Sama-sama. apa namanya atas praktik coachingnya hari ini dan nanti semoga sukses dengan praktik coaching berikutnya. Terima kasih. Kemampuannya juga nanti bisa apa sesuai kompetensi dikembangkan gitu ya. Ya Bu. Iya. Oke, Bapak Ibu, demikian dari kami praktik coaching hari ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.